tidak dibatasi. Oke, sebelumnya di sini seperti biasa absen dulu ya. Yang pertama, Avelio Keilova, Agatha Florida, izin Anak Budi, Aisyah, Alma Restu. Nah, sebelumnya dia tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Reaksi pembatas. Oke, sebelum kita masuk ke reaksi pembatas ini, kita mau review lagi materi sebelumnya. Kalau yang yang hari Senin kemarin kita belajar apa? Persamaan reaksi ya. Nah, aku mau tanya cara mencari rumus mol kalau diketahui massa gimana? Rumusnya apa? Betul ya. Kita mau bahas reaksi pembatas. Sebelumnya ada yang tahu nggak reaksi pembatas itu apa? Coba dilihat itu ada di LKS reaksi pembatas itu apa. Nah, kalau misalnya kita contohkan dulu kayak gini nih reaksi pembatas itu. Misal ya kita mau buat satu roti apel. Nah, cara buat satu roti apel itu kita harus butuh satu apel sama satu roti tawar. Nah, kalau misalnya kita punya 4 apel, terus roti tawarnya cuma 1, berarti kita bisa buat roti apel itu berapa? 1. Nah, ada bahan yang tersisa nggak? Apa? Berapa sisanya? 3. Oke, yang bahan yang habis berarti? Roti. Nah, jadi kalau di reaksi pembatas itu, roti ini kita ibaratkan sebagai reaksi pembatasnya yang dijadikan reaksi pembatas. Jadi maksud dari reaksi pembatas itu bahan yang udah habis duluan sebelum dia selesai bereaksi gitu ya. Paham ya? Nah, nih, reaksi pembatas itu merupakan reaksi yang bereaksi dan bereaksi habis dan membatasi jalannya reaksi. Reaksi yang habis itu maksudnya habis duluan gitu ya. Nah, terus di situ ada tuh cara mencari reaksi pembatas. Cara mencarinya itu kita bisa mencarinya dengan mol per koefisien. Ini ada rumus baru lagi, mol per koefisien yang mungkin mirip-mirip lah sama rumus yang kemarin gitu ya. Nah, tapi kalau reaksi pembatas itu di situ kan ada tuh rumusnya mol per koefisien, tapi ada tuh hasil terkecil yang didapatkan merupakan reaksi pembatas. Jadi maksudnya kan kalau misalnya dalam reaksi kimia itu kayak suatu senyawa kan harus bereaksi dengan senyawa lainnya biar dia bisa bereaksi gitu. Jadi kita harus punya 2 senyawa gitu ya, nggak bisa cuma 1 senyawa doang. Nah, di antara kedua senyawa ini kalau misalnya nanti kita ngitung pakai mol per koefisien, itu yang paling kecil yang mana? Nah, yang paling kecilnya itulah yang dijadikan sebagai reaksi pembatas gitu. Nah, mungkin nanti bisa kalian pahami di contoh soalnya. Sekarang kita langsung masuk aja nih ke contoh soal. Nah, di sini di contoh soal ini diketahui reaksi H2 gas ditambah O2 gas menjadi H2O dalam bentuk gas gitu ya. Jika 2 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gram gas oksigen, maka tentukan reaksi pembatas dan massa dari uap air yang dihasilkan. Kalau dari contoh soal ini yang diketahui apa aja? Oke, sebentar ya. Di sini materinya reaksi pembatas. Nah, yang diketahui apa aja? Kalau di contoh soal, massa dari hidrogen sama oksigen. Kalau hidrogen berarti apa kalau di persamaan itu? H2 ya. Berapa? 2 gram. Sudah ditulis belum itunya?
Kerjain ini. Ini karena waktunya kita juga udah mau